Kami lanjutkan berkenan dengan drama mengejar Harun Masiku ini, pemirsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mempersilahkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto untuk membuka bila memang mengantongi bukti-bukti korupsi para pejabat negara. Prasetyo Hadi menyebut tidak masalah karena segala sesuatu akan tetap berlandaskan hukum. Mencocokkan waktu. Mas, soal Mas Hasto yang bilang mau bongkar korupsi para pejabat negara itu gimana tanggapan dari stasiun? Ya memangnya ada. Kalau ada disampaikan aja, kan semua kan landasannya hukum ya. Fakta hukum lah kalau. Sudah bergabung bersama kami Boyamin Saiman dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Mas Boyamin, selamat siang. Mas, terakhir kita ngobrol, yang kita bicarakan adalah ya sudah ditetapkan saja tersangka untuk Hasto ini. Kemudian kalau memang dia terima atau tidak, pra-peradilan, begitu ya. Nah, sekarang sudah ditetapkan, tapi tidak juga pra-peradilan. Maknanya apa, Mas? Ya, mungkin juga bisa jadi pra-peradilan loh, kan belum tahun baru lah. Mungkin kita tunggu aja masing-masing gitu, karena justru fokus saya tetap di Harun Masiku gitu, dengan cara mengajukan gugatan pra-peradilan untuk disidangkan in absentia. Nah, mumpung ini ada rencana sidang terhadap Pak Hasto, ya dibarengkan aja. Besok tanggal 30 ini harusnya sidang pertama untuk gugatan pra-peradilan in absentia-nya Harun Masiku gitu. Tapi saya masih di Arab Saudi untuk umroh diwakili teman-teman. Tapi prinsipnya sebenarnya biar fair, biar adil, justru itu dibarengkan aja. Jadi Harun Masiku disidangkan, Pak Hasto disidangkan. Tuh. Nah, dengan demikian orang tidak akan bertanya-tanya, nih Harun Masiku belum tertangkap kok sudah disidangkan, bahkan nyasar Hasto misalnya. Nah, kan karena ini Harun Masiku ini ancaman hukumannya ya maksimal hanya 5 tahun. Justru itu masa kadaluarsanya hanya 12 tahun. Ini sudah tahun ke-6, tinggal separuh lagi. Justru sangat tidak adil gitu ketika yang lain-lain disidangkan, yang berkepentingan dan juga yang menyediakan dana, meskipun katanya hanya separuh, tapi dia lenggang kangkung gitu. Mungkin sekarang ada informasi kan yang dulu pertama di Filipina, jadi guru bahasa Inggris. Terus kedua ikut familinya jadi perusahaan pengerah tenaga kerja di Melaka di Malaysia. Jadi dua hal itu pernah terlacak. Nah, itu kan artinya pada posisi nanti tahun ke-13 dia bisa pulang kalau tidak disidangkan in absentia. Sungguh tidak adil kan gitu. Nah, rangkaian inilah yang saya kejar untuk KPK supaya adil. Dan kalau Pak Hasto bahkan ditambah menghalangi penyidikan, itu rangkaiannya seperti apa kan gitu. Justru itulah yang istilah saya untuk keadilan. Dan kalau toh Pak Hasto punya bukti perkara korupsi besar lainnya, ya dibuka aja. Dan saya siap mengawalnya. Nanti ikut melaporkannya, kalau memang boleh saya minta datanya, saya laporkan ke KPK, tidak diproses ya saya gugat pra-peradilan terus menerus sampai bisa dibuka. Mungkin kalau tidak periode ini ya periode depan kan gitu. Jadi ini yang menurut saya sesuatu yang sangat menggembirakan, justru proses penanganan korupsi malah membongkar yang lebih besar. Harapan kita kan memang itu. Makasih. Oke, Mas, kalau misalnya kemarin KPK sudah membeberkan ya, buktinya ini, temuannya ini, begitu ya. Kalau sudah jelas ada bukti dan temuan dari KPK ini, kenapa tidak ditahan saja? Oh ya, masih manusiawi lah, ini kan liburan, mungkin setelah liburan lah kira-kira kan gitu. Karena KPK tidak pernah melakukan proses yang berbeda. Artinya tersangka korupsi semua ditahan. Ya, saya kira diberi kesempatan Pak Hasto untuk menikmati liburan, juga merayakan Natal begitu. Jadi ya wajarlah menurut saya, dan KPK tidak harus drama kayak dulu menjelang Lebaran nahan orang misalnya, terus jadi heboh, itu ya kurang manusiawi lah kalau menurut saya, malah begitu sih. Tapi saya yakin sih kalau KPK akan melakukan penahanan di suatu saat nanti. Oke, ini masih berkaitan, Mas Boy. Jadi kalau misalnya memang sudah ada bukti atau data-data yang menurut KPK ini mereka berhak untuk menentukan Hasto sebagai tersangka, berarti apakah ini kita masih bisa berpegang pada narasi bahwa ini ada kriminalisasi, Mas? Ya, hukum-hukum, tapi bahwa Pak Hasto sekjen partai besar dan ada drama 5 tahun, ya memang politis itu. Justru saya balik misalnya begini, 5 tahun tidak proses itu karena ada tekanan politik, KPK nggak berani kan, bisa jadi begitu. Jadi masing-masing punya persepsi, ini kan juga pengembangan. Wahyu Setiawan, Agustina, Fedri Tio, dan Saiful Bahri kan sudah dihukum dan bahkan
sudah inkrah, bahkan mereka sudah selesai menjalani semua, sudah keluar semua. Sangat tidak adil Saiful Bahri aja yang hanya mengantar uang diproses kena 1,5 tahun misalnya. Nah, orang yang berkepentingan memang Harun Masiku dan punya uang, tapi sangkaan terhadap Pak Hasto kan ada diduga juga menyediakan uangnya, yang mengatur, dan kemudian yang penyidikan berikutnya adalah menghalangi penyidikan, dugaan merintah merendam HP dan memerintah lari. Nah, itu kan memang ya sebenarnya dari pengembangan perkara aja perkara ini. Jadi mestinya kan tinggal siapa yang turut serta, siapa yang membantu, siapa yang juga ada dugaan keterlibatan. Nah, ini kan dikembangkan kepada Pak Hasto sama Doni Istiqomah, lawyernya Pak Hasto. Jadi rangkaian itu kan nanti akan terbuka utuh. Bahwa ini itu kriminalisasi, ya memang kriminal, ada perbuatan hukumnya kan memang begitu gitu. Jadi konotasi kriminalisasi itu tidak harus negatif ya, positif juga. Orang yang jelas-jelas tertangkap tangan melakukan korupsi, suap, orang yang tertangkap tangan nyopet di tengah pasar, yang dikriminalkan maksudnya ya diproses hukum kriminal gitu. Jadi sesuatu yang tidak negatif lah saya kira itu, dan ini kita ikuti bersama. Dan saya justru fokusnya saya ingin ke datanya Pak Hasto yang katanya bahkan sampai dinotariskan di Rusia, itu yang nanti akan saya coba lacak, saya ikut mengikuti dan mengawalnya, dan saya akan berusaha bertemu dengan beliau-beliau yang punya data itu. Kalau boleh memang saya akan saya akan proses, tapi nanti nunggu juga, kalau tidak diberikan ke saya nunggu itu dibuka, otomatis saya karena dibuka secara publik itu sudah bukti permulaan sebenarnya begitu. Jadi nanti kita tunggu aja siapa yang dibuka, apakah pejabat tinggi, tertinggi, saya no problem aja, tetap akan saya laporkan dan saya kawal. Baik. Mas Boy, bagaimana kita meyakinkan dari pengembangan kasus sampai hari ini bahwa ini adalah murni transparansi untuk membuka kasus hukum gitu ya, bukan dibelok-belokkan ke arah politik, Mas? Ya, jangan begitu. Maksudnya ini banyak yang memanfaatkan kasus hukum ini gitu loh di kepentingan politik, iya gitu loh. Jadi memang enggak usah kita tutup-tutupi bahwa kasus hukum ini banyak yang berkepentingan, apalagi politik. Karena apapun Pak Hasto dan PDIP sekarang jadi oposisi. Ya, itulah resiko jadi oposisi, kadang-kadang dicari borok-boroknya. Kalau justru itu kita apresiasi kepada PDIP, dengan segala resikonya tetap beroposisi, tidak ikut kekuasaan. Kalau cari selamat kan kemarin-kemarin kan banyak tawaran untuk jadi menteri, jadi ini kan ikut gabung segala macam kan. Nah, pada posisi itu kan ada prinsip, ada idealisme, ada ideologi yang tidak dipertahankan. Ya, itulah bagian dari dinamika kita di negara manapun, termasuk Indonesia. Saya yakin kok ini ada proses dinamis, dialektika, pro kontra itu, dan itulah yang bahasa saya sederhana, inilah pupuk bagi menyuburkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kan tanpa ini, ya bayangkan kalau ini sempat bergabung pemerintahan dan borok-borok masa lalu tidak dibuka dan selamanya begitu, kan akan menjadi suatu korupsi malah semakin terang-terangan tapi tidak diproses. Bahwa pemberantasan korupsi itu ada soal motif gitu, itu halal loh. Saya gitu, karena pemberantasan korupsi yang idealisme itu nggak sampai 5%. Bahwa pemberantasan korupsi itu kan misalnya dimulai dari informan orang dalam, tidak dapat bagian, kemudian ingin menjatuhkan jabatan di atasnya, misalnya wakil bupati membocorkan rahasia bupatinya biar jatuh, dia ingin menggantikan. Atau pernah saya tangani itu kasus perselingkuhan, tadinya dipacari oleh sebuah pimpinan di suatu lembaga, kemudian diputus, pacarnya ngamuk, datanya diberikan ke saya, ada juga gitu. Jadi ini kan kalau bahasanya ini politis, ya politis memang ketika PDIP di luar kekuasaan terus kemudian kesannya dihajar. Tapi kita kembalikan hukumnya seperti apa, nanti diverifikasi itu di pengadilan, diverifikasi kalau Pak Hasto mau ya di pra-peradilan. Dan apapun ini saya ingatkan berkali-kali, sekali lagi, kasus pengembangan. Ada perkara suap Harun Masiku terhadap Wahyu Setiawan. Nah, siapa yang turut serta yang sudah di pihak Wahyu Setiawan, misalnya Agustina Fredrik Tio, itu karena dia yang jadi penghubung. Saiful Bahri yang mengantarkan uang.
Nah sekarang yang di pokok uang juga berasal sebagian dari Pak Hasto, sebagian dari Harun Masiku. Ya berarti kan turut serta di situ. Masa tidak diungkap semuanya? Kita kan selalu menuntut itu dan KPK selalu kita tuntut jangan tebang pilih. Nah nanti juga kita menuntut juga transparansi dan keimbangan bahwa KPK juga menyasar ada di kekuasaan juga kalau memang datanya kita cukup. Seperti misalnya laporan saya tentang dugaan gratifikasi pesawat pribadi. Nah, itu kan Ya, belum dituntaskan itu. Ya saya minta pimpinan KPK yang sekarang dituntaskan. Siapa-siapa yang pernah naik pesawat pribadi itu dibuka begitu. Jadi baik. nanti misalnya tidak diproses saya gugat pra peradilan itu. Jadi saya menjaga keseimbangan aja dan mudah-mudahan KPK tetap menjaga keseimbangan dalam arti ya dia menegakkan keadilan dan tidak tebang pilih. Kita kawal bersama lah. Makasih. Oke, Mas Boyamin, satu hal Mas, bagaimana meyakinkan kita semua bahwa ini tidak anti klimaks nanti, jadi melihat bahwa semua orang sama-sama menyelamatkan diri jadinya begitu. Ya, kemarin kan masyarakat juga riuh itu ketika Pak Hasto dan Bu Kony membuka video itu. Wah, jangan-jangan ini nanti terjadi penyelesaian adat nih, kan itu. Artinya kemudian saling menyelamatkan gitu. Ya, Posisinya menjadi rakyat hanya jadi korban lagi gitu. Di antara elit nanti berdamai terus diselesaikan adat itu. Rakyat sudah cukup peka kok kemarin begitu gitu. Dan saya kira kalau boleh jujur Pak Hasto dan Bu Kony itu kan juga membuat keseimbangan. Lu bongkar gue bongkar lu loh gitu. Dengan harapan apa? Supaya tidak jadi dibongkar. Kan boleh begitu kan saya menduganya atau tanda kutip menuduhnya pihak Pak Hasto ini mengancam gitu loh. Jadi kalau kamu buka-bukaan aku buka juga, bahkan Pak Guntur Romli kan juga daya ledaknya luar biasa. Padahal kalau rakyat sebenarnya nggak begitu. Justru kita berharap masyarakat itu, kalian silahkan bongkar-bongkaran, gitu, buka-bukaan, dan apa data Pak Hasto itu yang nanti akan bernilai hukum. Istilahnya tadi kan, kalau ada ya serahkan aja ke penegak hukum, jangan asumsi, jangan analisa, atau hanya sekedar pada posisi rangkaian-rangkaian peristiwa digabung-gabungkan misalnya gitu. Kita ingat misalnya Pak Hasto dulu pernah membuka rekaman Pak Jokowi mau menggigit orang. Ternyata itu pidato, memang posisinya di hadapan bupati dan wali kota seluruh Indonesia dan rekamannya ada. Saya kira itu hal yang baru tadinya. Ternyata itu kita lacak, ternyata itu pidatonya Pak Jokowi di hadapan bupati wali kota se-Indonesia. baik. Jadi kita sama-sama yakinilah ya, Mas Boy ya, bahwa jangan sampai anti klimaks dan kasusnya dibuka setransparan mungkin begitu ya. Sama-sama kita bisa meyakini itu ya untuk saat ini ya. Ya saya gugat pasti nanti seperti dulu gini. Waktu awal tahun 2020 kan saya gugat. Kalau memang KPK punya bukti dan dasarnya adalah pengakuan Syariful Bahari uangnya itu dari Hasto, saya gugat pra peradilan waktu itu. Tapi belum dijalankan oleh KPK. Sekarang baru dijalankan. Nah, kalau ini dihentikan dengan sudah rangkaian itu ya saya gugat pra peradilan juga nanti kalau KPK menghentikan perkara ini. Dan apalagi misalnya ada perkaranya dari Pak Hasto yang datanya kuat itu nanti juga tidak ditindaklanjuti KPK ya saya gugat KPK gitu. Jadi ini yang harapan kita semua bahwa masyarakat bahwa pemberantasan korupsi dikelola dengan baik, dengan benar, dengan adil, semua pihak diproses dengan bukti-bukti yang kuat gitu. Jadi saya kira ini KPK dalam konteks apapun tidak akan mengorbankan dirinya, melacurkan dirinya gitu, tanda kutip mohon maaf lah gitu, untuk sesuatu yang sebenarnya bukan hukum jadi proses hukum. Saya yakin ada proses hukumnya. Tapi ini politis, istilahnya gitu bahasa saya. Kalau mau jadi politisi jangan buat lubang, nanti suatu saat akan dibongkar gitu aja. Makasih. Oke, ya sudah. Kalau begitu kita sama-sama yakin ya Mas ya, dengan adanya perkembangan-perkembangan setiap harinya, ini benar-benar untuk transparansi dan tidak anti klimaks, begitu saja. Begitu ya. Mas Boy, terima kasih ya Mas ya penjelasannya di Metro Siang untuk hari ini. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.